Anda kembali di Bincang Virtual, kita masih membicarakan mengenai perang pekerja melawan COVID-19 dengan munculnya klaster perkantoran ini tentunya sudah banyak memang perusahaan-perusahaan yang dengan tegas menerapkan protokol kesehatan, tetapi ini rupanya tidak cukup sepertinya ya Bu Sri ya, di mana banyak sekali angka penderita COVID-19 yang berasal dari perkantoran. Ini mungkin di DPR sudah ada dipikirkan juga bagaimana upaya-upaya selanjutnya untuk menekan angka penderita ini Bu Sri. Selamat malam semuanya Mbak, Pak Iwan, dan Malam Bu Sri. Pak Trubus. Sebagaimana yang disampaikan Pak Iwan maupun Pak Trubus bahwa sebenarnya langkah-langkah sudah dilakukan ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan hal tersebut. Sebenarnya kuncinya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Iwan maupun Pak Trubus bahwa disiplin itulah yang sebenarnya yang paling penting dalam rangka untuk mengurangi penyebaran dalam hal ini. Karena sebagaimana disampaikan tadi, kenyataannya sebenarnya yang menjadi satu penyebab itu adalah kedisiplinan. Selain memang daya tahan tubuh kita ini memang harus kuat untuk ini. Nah, bagaimana daya tahan tubuh kita ini harus kuat, tentu bagaimana kita memberikan asupan yang bergizi kepada tubuh kita. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah dalam rangka untuk asupan itu karena banyak masyarakat yang ter-PHK maupun yang dirumahkan, kemudian tidak bekerja, yang mungkin yang non formal juga tidak bekerja, maka dalam hal ini muncul bansos-bansos atau bantuan dari Kementerian Sosial yang cukup besar untuk masyarakat. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya bantuan itu betul-betul dimanfaatkan dalam rangka untuk meskipun tidak mampu memberikan secara keseluruhan di dalam 1 bulan, paling tidak pemerintah telah berpikir tentang hal itu. Kemudian yang berikutnya memang disiplin ini menjadi sangat penting, termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya bagaimana pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah tentu banyak pegawai, banyak ASN maupun non-ASN yang bekerja di dalamnya, termasuk pabrik-pabrik ataupun perkantoran-perkantoran swasta lainnya, termasuk BUMN dan sebagainya. Nah, ambil contoh dalam suatu daerah ini kan sekarang ini kan ada cara teknis, hari ini masuk, besok tidak, hari ini masuk tidak. Tapi kalau mereka tetap tidak melakukan sesuatu hal yang kedisiplinan itu ya tetap aja terjadi. Bukan kemudian kita membiarkan diri kita terbuka tanpa ada kedisiplinan. Kemudian ketika kita keluar juga tidak pakai masker dan sebagainya, tidak seperti itu. Maka langkah Kementerian Kesehatan selalu menyampaikan selalu harus pakai masker. Pak Iwan selalu Tono, cuci tangan, iya, selalu harus ya hidup bersih dan sebagainya. Iya. Supaya ini betul-betul terjadi, artinya masyarakat betul-betul bisa mencegah dalam hal ini. Baik, meskipun banyak dampak dari hal tersebut. Baik. Iya, Pak Iwan Tono, ini sebenarnya kalau dari pengusaha-pengusaha sendiri, apakah memang benar dari Apindo sendiri sudah melakukan pengecekan begitu ke perusahaan-perusahaan yang menerapkan protokol kesehatan? Ini fasilitas-fasilitas seperti apa sih yang dilakukan? Kemudian juga apakah memang perusahaan-perusahaan itu menerapkan juga atau memberikan aturan kepada karyawannya? Dan apakah memang WFH ini benar-benar diterapkan 50% WFH dan 50% masuk, seperti itu kah? Ya, kalau aturannya kan sudah jelas dan kita akan mengikuti. Itu pasti kita lakukan, dan perlu diketahui juga kalaupun kita mempekerjakan semua juga belum tentu ada yang beli juga barang kita itu. Produksinya dikerjakan semuanya juga produksinya kebanyakan yang beli juga nggak ada. Kita memang harus hidup dengan kondisi ini. Saya menduga ya, dan saya kira itu dugaan saya akan begitu nanti, bahwa yang dinamakan new normal itu nggak akan kembali kepada masa seperti dulu. Yang namanya social distancing itu akan berlangsung nanti. Karena apa? Kalaupun diketemukan vaksin ya, itu tidak berarti penyakitnya hilang. Karena saya kasih tahu bahwa vaksin itu juga tidak terlalu efektif untuk umur yang di atas 60.
Dengan banyaknya Jadi karyawan yang kerja di rumah ini menurunkan produktivitas tidak sih Pak? ya begini ya, tentu menurunkan produktivitas itu sudah Hmm, pasti. Tetapi juga ada efisiensinya juga gitu loh. Kalau kita sekarang misalnya saya ini kalau tiap hari bolak-balik bisa 2 jam, berangkat satu ya. jam, pulang 1 jam. Belum lagi nanti misalnya bensinnya, tolnya, macam-macamnya. Itu dengan apa namanya, dengan adanya work from home ini menyebabkan efisiensi itu semua terjadi. Oleh karena itu nanti pada akhirnya semua akan menyesuaikan yang baru ini. Saya nggak yakin nanti akan bisa kembali orang kerja 100%. Saya nggak yakin. Jadi ini sebaiknya adaptasi kebiasaan baru dengan sebagian kerja di rumah atau memang sebaiknya mengadaptasi kerja di kantor dengan memberikan fasilitas baru itu, Pak? Ya kombinasi kedua-duanya karena arah ke depan itu pasti apa namanya, job distance itu akan terjadi. Jadi Hmm, pekerjaan jarak jauh itu akan terjadi. Cuman itu kan tidak bisa mendadak, ya. Karena di beberapa negara sebenarnya kan sudah pernah menggunakan robot. Contohnya hmm. di Wuhan itu untuk membersihkan sisa-sisa APD itu semua pakai robot karena robot nggak takut sama virus. Di Thailand untuk melayani apa namanya pelanggan-pelanggan itu sudah pakai robot. Itu yang akan terjadi. Cuman itu kan proses yang tidak dalam jangka pendek ini. Jangka Iya. pendek ini semua harus kemudian melakukan penyesuaian, tetapi tidak mungkin 100%. Itu Hmm. tidak mungkin akan terjadi. Kalau dari Kemenaker sendiri ini kebijakannya seperti apa Pak terhadap perusahaan-perusahaan untuk misalnya karyawan harus dirumahkan seperti itu. Kalau tidak salah kan memang sudah ada beberapa sanksi-sanksi yang diterapkan begitu ya Pak ya? Ya, saya kira pendekatan sanksi itu kan tidak tepat ya. Semua orang sekarang itu kan lagi susah. Ditambah Hmm, lagi nanti tambah stres gitu. Karena semua orang itu kan ingin survive sekarang ya. ya. Jadi intinya pendekatan yang sifatnya sanksi itu jangan terlalu dikedepankan gitu. Kita bisa survive saja sudah bagus. Sebab kalau usaha itu nanti terjadi over feeling gitu ya. Kalau kita sampai mati ya, misalnya bangkrut itu untuk bangkit lagi itu sudah akan sangat susah. Sehingga Masalahnya kemudian kalau sekarang tidak sanksinya tidak tegas terjadi lagi pelanggaran juga Pak. Bagaimana Pak? ya, tentu sanksi ditegakkan secara tegas, tetapi Hmm, tidak kemudian itu berarti mempidanakan orang dan sebagainya begitu loh. Karena pada dasarnya kan kita juga tidak mau sih apa namanya siapa sih yang mau terinfeksi gitu. iya. Tapi bayangkan kalau masyarakat di rumah terus mau makan apa nanti? Mhm. Soalnya kan menyediakan seluruh kebutuhan yang masyarakat untuk hidup. Tetapi kalau tidak, ya, kenapa kita melakukan terjadi kontraksi ekonomi yang begitu tinggi? Ini kan karena struktur dari kontraksi itu yang terbesar kan karena turunnya konsumsi dalam negeri. Iya. Konsumsi turun ya, padahal itu menjadi sumber dari pertumbuhan kita. Kenapa turun? Karena daya beli nggak ada. Kenapa daya beli nggak ada? Ya karena nggak bekerja. Gitu. Hmm, Sebenarnya simpel itu, dan itu terjadi kebanyakan adalah di sektor-sektor informal. Ya, sektor informal itu menyerap 94% dari angkatan kerja. Dan mereka itulah yang sekarang tidak bisa bekerja. Jadi akan sangat kasihan ya kalau kemudian sektor informal ini yang terkena. Kalau perusahaan-perusahaan besar sebenarnya itu hanya 3%, hanya sekitar berapa dari angkatan kerja 125 hanya 3%-nya. Tetapi sebagian besar ini di sektor informal yang mereka ini memerlukan pertolongan sekarang ini supaya dia bisa hidup. Ya iya. karena modal kerjanya itu sudah termakan sekarang Iya, untuk sudah hidup. susah, kemudian nanti diberikan sanksi lagi jadi tambah susah begitu ya Pak ya. Tetapi dilema juga karena kalau tidak diberikan sanksi juga penerapan protokol kesehatannya jadi lemah. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh deh Pak. Tetapi kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami, Bincang Virtual akan kembali usai jeda berikut ini.